Tenaga nuklir yang digunakan pada kapal induk dan kapal selam nuklir dihasilkan oleh reaktor nuklir. Di dalam reaktor nuklir ini terjadi reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Mari kita lihat bagaimana reaksi ini terjadi. Bahan bakar reaktor nuklir adalah material yang bersifat fisil. Material fisil adalah material yang bisa mempertahankan terjadinya reaksi fisi atau pemecahan inti atom secara berantai. Contoh material fisil adalah uranium-235 atau plutonium-239. Uranium yang digunakan untuk reaktor nuklir adalah uranium yang sudah di-enrich atau diperkaya, yakni kandungan persentase uranium-235 lebih tinggi daripada kondisi di alam. Kandungan uranium-235 dalam bahan bakar reaktor adalah antara 3,5 hingga 4,5%. Sedangkan kandungan uranium-235 untuk hulu ledak senjata nuklir harus mencapai 99% agar bisa meledak. Ini artinya reaktor nuklir pada kapal induk tidak akan bisa meledak seperti bom atom karena kandungan uranium-235-nya hanya 4,5%. Material fisil sebagai bahan bakar reaktor ini berbentuk silinder kecil yang disebut pelet yang terbuat dari uranium dioksida. Dalam setiap pelet yang berukuran sebesar permen ini terkandung energi setara dengan 1 ton batu bara. Pelet-pelet ini disusun dalam pipa silinder panjang berdiameter sekitar 1 cm yang disebut sebagai fuel rod. Beberapa fuel rod dirangkai menjadi satu paket yang disebut sebagai fuel assembly. Satu fuel assembly bisa tersusun antara 90 hingga 200 fuel rod. Reaktor nuklir berisi beberapa fuel assembly. Sekarang mari kita lihat bagaimana ketika reaktor dijalankan. Untuk menyalakan reaktor nuklir, maka neutron ditembakkan ke bahan bakar nuklir ini atau fuel assembly ini. Inti atom uranium-235 yang terkena neutron akan mengalami reaksi fisi atau pemecahan inti atom. Reaksi fisi ini melepaskan energi kinetik, sinar gamma, dan juga melepaskan 3 neutron. Neutron yang dilepaskan oleh reaksi fisi ini kemudian akan mengenai inti atom uranium lainnya dan terjadi reaksi fisi yang sama. Terjadilah reaksi berantai yang berlangsung terus-menerus. Energi kinetik yang dilepaskan akan menggerakkan atom-atom. Gerakan atom di dalam suatu material berakibat material tersebut menjadi panas. Jadi, reaksi fisi ini akan menghasilkan panas yang besar. Namun, jika reaksi berantai ini tidak dikendalikan, akan timbul panas yang berlebihan yang akan mengakibatkan reaktor meleleh. Untuk itu, reaksi fisi berantai ini harus dikendalikan. Untuk mengendalikan laju reaksi ini digunakan moderator. Di dalam reaktor, bahan bakar nuklir direndam dalam air berat atau heavy water. Dalam reaktor nuklir, molekul-molekul air berat mampu memperlambat gerakan neutron. Dengan demikian, kecepatan reaksi berantai yang terjadi bisa diperlambat. Kemudian, karena setiap satu neutron yang memicu reaksi fisi akan melepaskan 3 neutron yang memicu reaksi fisi lainnya, maka skala reaksi ini akan semakin membesar. Untuk mengendalikan agar skala reaksi tidak semakin besar, sebagian neutron ini harus diserap agar tidak memicu reaksi fisi lainnya. Maka, di dalam reaktor nuklir dilengkapi dengan kontrol rod atau batang pengontrol untuk mengendalikan reaksi. Kontrol rod berupa batang yang terbuat dari material yang mampu menyerap neutron, misalnya boron, kadmium, atau indium. Batang kontrol ini bisa dinaik turunkan. Jika ingin memperkecil reaksi, batang kontrol diturunkan sehingga lebih banyak neutron yang diserap. Jika ingin menambah reaksi, batang kontrol dinaikkan. Sekarang, bagaimana reaksi fisi ini dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal? Sebagaimana disebutkan tadi, hasil akhir dari reaksi fisi pada reaktor nuklir adalah energi panas. Panas inilah yang dimanfaatkan sebagai sumber energi. Panas yang timbul pada bahan bakar nuklir akan memanaskan air berat sebagai moderatornya. Air berat kemudian disirkulasikan melalui pipa untuk memanaskan atau merebus air melalui perpindahan panas. Air yang dipanaskan ini akan berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap bertekanan tinggi kemudian dialirkan ke turbin uap untuk memutar turbin. Putaran turbin inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai tenaga penggerak, yakni menggerakkan baling-baling kapal dan memutar generator untuk menghasilkan listrik.